Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di salah satu situs bersejarah di Kabupaten Cirebon, yaitu situs Keramat Mbah Endang Gelis Pengampon di Desa Denawinangun, Kecamatan Langenan, Kabupaten Cirebon. Kita akan coba explore ya, seperti apa sih cerita, sejarah maupun mitos-mitos terkait dengan situs ini, termasuk budaya atau tradisi yang diselenggarakan di situs ini. Oke sahabat Napak Tilas, kita akan coba explore ya situs Nyi Endang Gelis ini. Nanti ada juru kuncinya Pak Ibrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, boleh diceritakan terkait dengan situs ini Pak? Jadi di sini adalah sebuah petilasan ya. Memang di sini nggak ada makam ya. Jadi ya tapi punya sejarah keberadaan Nyi Mas Endang Gelis ya, dengan Pengampon atau khususnya Desa Denawinangun ya. Jadi Nyi Mas Endang Gelis ini perlu kita ketahui bahwa Nyi Mas Endang Gelis adalah salah satu istri dari Pangeran Cakrabuana yang kita kenal sebagai Kuwu Cirebon di masa lalu ya, atau sebelum bergelar Pangeran Cakrabuana beliau bernama Walang Sungsang ya, putra daripada Prabu Siliwangi, yaitu yang yang bernama Prabu Manakrasa, yang kalau nggak salah pada saat itu pusat kotanya ada di Sumedang ya. Jadi Nyi Mas Endang Gelis ini salah satu istri dari Pangeran Cakrabuana. Karena kenapa ada di sini ya, ada sejarahnya atau ada legendanya di sini, karena orang-orang dulu itu sudah terbiasa hidup berpindah-pindah, seperti apalagi di dalam era Islam ya. Pangeran Cakrabuana, kemudian Nyi Mas Endang Gelis juga berkeliling ya, bertempat tinggal, kemudian pergi lagi, bertempat lagi di tempat-tempat yang lain, dalam rangka kalau nggak salah dari ceritanya adalah diantaranya menyebarkan agama Islam, seperti itu ya. Nah di sini konon menurut orang-orang sini bahwa dulunya adalah salah satu di antara rumahnya. Nah, cuma rumah yang dulu sudah nggak ada. Jadi yang diyakini oleh masyarakat ini adalah letaknya ya. Letaknya itu kalau bagian depan itu sudah menjadi belakang balai desa ya. Kalau bagian belakang ya di sini, bagian belakang rumahnya Mas Endang Gelis di sini posisinya di dalam ya. Nah kemudian yang ditinggalkan oleh beliau dalam cerita rakyat juga itu ada sumur ya, ada sumur di sini ya. Nah kemudian ada juga tempat pemandian kerbau di blok Pengampon Kulon yang tadi Bapak sana ya, di blok saya itu ya, tempat pemandian kerbau. Nyi Mas Endang Gelis itu dulu dipercaya suka memelihara hewan yang namanya kerbau. Maka di situs suaminya di Cirebon Girang, di Talun, itu juga di pintu gerbangnya ada simbol patung ya, yaitu patung macan, kemudian patung kerbau. Kalau macan simbol daripada Siliwangi, kemudian kalau kerbau simbol daripada Nyi Mas Endang Gelis, kalau kita lihat di Talun. Nah berkaitan dengan cerita daripada Nyi Mas Endang Gelis di sini itu konon menurut masyarakat sekitar bahwa berkaitan erat dengan nama Pengampon ya. Asumsi pertama bahwa Pengampon itu berasal dari kata pengampunan ya. Asumsi pertama pengampunan ketika Nyi Mas Endang Gelis pertama kali datang ya ke sini, itu kaki beliau ya
terjerat atau tersandung oleh pohon rambat. Kalau orang Jawa bilang namanya walusiem, dan itu dahulu menjadi pantangan ya, pantangan bagi masyarakat sekitar untuk memakan walu. Kemudian menjadi pantangan juga memakan hewan kerbau itu ya. Kalau sekarang sih mungkin rada enggak ini ya, pantangan itu sudah mulai enggak ada ya, mulai sirna ya. Nah, ketika beliau terjatuh akibat daripada pada pohon walusiem, nah kita tahu bahwa ketika orang-orang hebat, orang-orang yang ketakwaannya luar biasa ya, mendapatkan musibah kecil pun dia akan berintrospeksi diri ya. Artinya berintrospeksi diri itu sadar apakah ada kesalahan dalam dirinya ya, berbeda dengan kita berbuat salah nggak pernah merenung, nggak pernah apa sebabnya. Oleh karena itu beliau ketika terjatuh oleh pohon rambat yang bernama walusiem itu, beliau berpikir dan beristighfar. Disinilah konon katanya asumsi pertama itu mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, dari situlah kata pengampunan ini menjadi pengampun ya, itu asumsi pertama ya. Nah, kemudian kita lanjutkan asumsi pertama. Ketika peristiwa pernah tinggalnya beberapa saat Nyimas Endang Gelis di sini dengan ceritanya yang konon pernah juga masuk ke daerah Tegalan ya. Tegalan itu tetangga desa ya, tetangga kecamatan, dulunya bersatu sebelum pemekaran. Nah itu beliau juga pernah ke Lebak ya, ke Lebak Sor, pernah juga ke Pandean ya. Nah itu yang tersisa cerita-cerita semacam itu kemudian dikenang oleh masyarakat sekitar, yaitu membuat yang namanya ampo. Ampo itu terbuat dari tanah liat ya, tanah liat, sari tanah liat ya. Itu bisa Bapak atau hadirin semuanya yang melihat silahkan googling saja ampo itu seperti apa ya, untuk menyingkat cerita ya. Yang jelas ampo itu kemudian dibuat sebagai simbol sesaji seperti syukuran bikin rumah atau dan lain-lain, itu sebagai simbol permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan ampunan mungkin akan dan pastinya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita yang beredar bahwa kata pengampun itu dari pengampunan, kemudian masyarakat sekitar membuat ampo ya, untuk mengenang peristiwa daripada Nyimas Endang Gelis itu sendiri. Itu diantara ceritanya. Kemudian asumsi kedua bahwa ampo sendiri sudah dibuat sebelum sebelum kedatangan Nyimas Endang Gelis di sini. Mungkin itu diantara cerita, nanti kita lanjutkan. Apa Ustadz, di dalamnya ada apa aja ya? Kalau di dalam itu hanya sekedar buat berdoa, bertawasul, kemudian tahlil. Jadi istilah agama sih ngalap tabarukan ya, seperti itu ya, mengharapkan berkah ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap keberkahan dari orang-orang atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah ini di sini biasanya kalau malam Jumat Kliwon ya, itu tahlil rutin bersama. Yang pertama hadiah Fatihah buat para leluhur, termasuk Nyimas Endang Gelis yang dianggap sebagai leluhur orang sini ya. Kemudian berdoa mengharapkan keberkahan dari orang-orang mulia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah di dalam itu ada peninggalan-peninggalan seperti tombak dan lain-lain gitu ya. Nah nanti ketika mauludan itu ada yang diperingati pesta tradisi dengan pesta rakyat ya. Pesta tradisi itu adalah yang dinamakan orang-orang Cirebon itu panjang jimat ya. Jadi nanti setiap tanggal 17 Maulid tiap tahun itu ada yang akan diarak panjang jimat. Itu sebuah gong sekati kecil atau orang Jawa bilang namanya kemung ya, dengan beberapa tombak. Nah itu
akan diarak. Jadi di sini tahlilan, nanti keluar, nanti nyampe ke Tegalan, nanti ke sini lagi. Nah itu waktunya bisa dari habis Isya sebelum subuh sampai ke sini lagi. Nah itu bisa diambil hikmahnya ketika berkeliling di situ, berarti ada hikmahnya, yaitu bahwa di tempat-tempat itulah Nyi Mas Endang Gelis pernah melintas, pernah tinggal, dan mengingatkan kepada generasi yang sekarang agar kita ini punya sejarah, punya legenda yang sama. Artinya mengingatkan kembali bahwa kita ini saudara dalam legenda, seperti itu ya, dalam satu legenda, seperti daerah Tegal, kemudian Tegalan, bukan Tegal ya, daerah Tegalan, kemudian Lebak, kemudian ke sana ke utara, seperti itu, mempersatukan persaudaraan kita. Di antaranya seperti itu ya, Mas ya. Diperkirakan Nyi Endang Gelis itu kesini tahun berapa ya, Pak? Kalau untuk tahun tidak bisa dideteksi ya, tapi kalau sejarahnya Mas Endang Gelis itu di era Pangeran Cakrabuana, berarti sebelum Syekh Syarif Hidayatillah ya, karena Syekh Syarif Hidayatillah ini keponakannya daripada Pangeran Cakrabuana sendiri. Kemudian Syekh Syarif juga dinikahkan dengan putri angkatnya, kalau nggak salah sih bukan putri kandungnya, yaitu putri angkatnya Nyi Mas Endang Gelis sendiri yang bernama Nyai Mas Pakungwati. Jadi bertemu kalau istilahnya dua sepupu ya, bertemu sepupu ya di situ, antara Syekh Syarif yang sebagai putri daripada Nyi Mas Rara Santang atau Nyi Mas Syarifah Mudaim, adik Pangeran Cakrabuana, dengan putri angkatnya Nyi Mas Endang Gelis dengan Pangeran Cakrabuana. Makanya ketika Kekuwuan Cirebon diserahkan kepada Syekh Syarif Hidayatillah, yang beliau sekaligus menantu dan keponakannya, itu perkembangannya menjadi pesat, menjadi Kesultanan Cirebon atau kita kenal dengan Saruban Nagari. Nah, di mana ketika Pangeran Cakrabuana atau Nyi Mas Endang Gelis berkeliling di situ, mungkin bisa dijadikan tanda atau teritorial Saruban Nagari ketika berdirinya negara Cirebon, Kesultanan Cirebon. Dan kita juga tahu bahwa salah seorang atau putra daripada mahkota Pajajaran, daripada Prabu Manarasa, itu ada di Kesultanan Cirebon. Jadi kalau kita bisa katakan simpel bahwa Pajajaran terakhir itu ada di Cirebon. Seperti itu ya, karena keturunannya ada di sini. Pak Ustadz, terkait dengan situs Nyi Endang Gelis ini, apa sih mitos-mitos yang beredar di masyarakat? Kalau mitosnya itu ya, kalau di zaman dulu itu orang-orang tua itu sering mendengar ya, biasanya ada tengah malam atau ketika keadaan sunyi, itu ya hanya nggak setiap orang mendengar, ada seperti suara kelenengan kerbau itu ya. Kelenengan kerbau itu Kelenengan gitu ya? apa namanya, kalung Ya, kalung kerbau ya, yang terbuat dari kuningan itu ya. Nah, kalau hal itu mungkin saya juga pernah dengar gitu ya. Waktu di sini ketika saya menjadi juru kunci paling semingguan lah, itu jam 12 malam naik ngobrol, saya pernah dengar mungkin 3 kali. Nah, ini dengarnya di sini nih, di sini. Ya, Di sini ya, bisa dikatakan saya ini halusinasi ya silahkan, dikatakan itu pengalaman yang berkaitan dengan mistik juga ya silahkan. Kalau di sini nih, jadi seolah-olah keluar dari seolah-olah keluar dari bawah, bukan suara dari atas, bukan yang keluar dari itu ya, dari kedap di sini ya. Suara jadi yang keluar dari sini, suara kelenengan kerbaunya itu ya? Ya, kelenengan itu. Nah, saya waktu itu duduk di situ. Di sini di sini. Ya, di sini seperti itu. Jadi kan dekat ya. Ya, nggak terlalu jauh ya. Iya. Nah, Pak Ustadz, selain tadi mitos yang Pak Ustadz alami ya, mungkin ada cerita-cerita masyarakat yang berkunjung ke sini, ada kejadian yang unik gitu? Ya mungkin banyak sih, kalau misalnya masyarakat yang
bermimpi bertemu dengan beliau ya, terutama yang kebanyakan si wanita ya. Oh, Kan kebanyakan wanita karena Nyimas Endanggelis juga wanita, jadi kebanyakan bermimpi itu dia di orang-orang wanita ya, di ibu. Kalau di laki-laki mungkin jarang, satu dua ya, kebanyakan di wanita. Katanya bertemu dalam mimpi seperti pakai kebaya dengan orang-orang zaman dulu lah, pakaian zaman dulu, adat zaman dulu itu ya, itu banyak digambarkan oleh masyarakat dalam pengalaman spiritual. Kadang waktu ketika berpuasa, kadang ada di rumah kemudian langsung datang ke sini. Kalau ditanya apa sebabnya sini, ada yang mengatakan saya disuruh ke sini kan, seperti itu, untuk ziarah saja kan, seperti itu ya. Jadi masyarakat sekitar menganggap sumur ini dulu pernah digunakan oleh Nyimas Endanggelis untuk kebutuhan ketika dia beberapa saat tinggal di sini. Kalau untuk bangunan sudah menjadi bangunan modern ya, artinya bukan lagi sumur zaman dulu ya. Itu cuma diyakini oleh masyarakat sekitar dulunya itu adalah mata air yang dipakai untuk kebutuhan Nyimas Endanggelis ketika tinggal di sini, seperti itu. Orang mengatakannya ya sumur keramat saja gitu. nah biasanya orang datang ke sini itu untuk keperluan apa Pak terkait dengan mata air sumur ini? Ya kebanyakan sih orang-orang itu mengharap tabarukan daripada keberkahan Nyimas Endanggelis itu biasanya yang berkaitan dengan masalah dunia umumnya sih. Umumnya dunia, kadang punya tujuan apa seperti itu ya. Ya, ada cerita-cerita unik terkait sumur ini? Untuk terkait cerita unik tentang sumur ini nggak ada, tapi orang sekitar mengenal bahwa di petilasan Nyimas Endanggelis itu airnya yang digunakan sebagai tabarukan. Baik untuk tabarukan ya, untuk misalnya lagi sakit, atau misalnya orang jualan, atau misalnya lain-lain lah seperti itu ya. Itu yang dikenal orang itu airnya itu ya. Karena di sini nggak ada makam, nggak ada makamnya ya, nggak ada makamnya Nyimas Endanggelis. Jadi petilasan. Petilasan. Jadi, ya? Petilasan itu bekas yang dianggap oleh masyarakat sekitar pernah beliau tinggal di sini. Ya, ini teman-teman lokasi dari situs Mbah Endanggelis. Jadi di sini lokasinya persis di depan jalan raya. Di sini ada petilasan tempat benda-benda pusaka. Kemudian ini ada sumur keramat ya. Sumur keramat ini konon mitosnya adalah bagi siapapun yang tidak jujur atau berbohong, nanti ketika minum air ini maka akan menerima kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh si orang tersebut yang berkata tidak jujur itu. Oke, teman-teman, cukup sekian ya liputan kali ini di situs Nyi Endanggelis. Kita akan coba explore situs-situs yang lainnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.